students. Good morning, Miss. How are you today? I am fine. And you? I'm fine too. Thank you. Alright, before we start our teaching and learning process today, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, Neta. Alright, friends, let's pray together. Let's pray together. Lord in heaven, we say thank you for your protecting us. Now we want to begin to study. Help us in. Amin. Oke, thanks Neta. Alright, sebelumnya Miss akan ngecek kehadiran kalian ya. Angelina, Bernard, Bernadette, Susi, Septi, Stefanus. Oke, hadir semua ya. Alright students, jadi apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Yes, Miss. Sekali lagi, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Yes, Miss. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita yang baru, Miss akan bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, Miss. Ya, Angel. Descriptive text. Apa itu descriptive text? Descriptive text is a text that describes the features of someone, things, or a certain place. Okay, thanks, Angel. So, descriptive text is a text describe about someone, place, or things. Yang artinya, descriptive text ini mendeskripsikan atau menggambarkan seseorang, tempat, atau sebuah benda. Generic structure dari descriptive text itu ada dua. Yang pertama, identification dan description. So, hari ini kita akan belajar tentang announcement, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, mengidentifikasi istilah khusus terkait dengan jenis pemberitahuan, kemudian mengidentifikasi ungkapan dan kosakata yang lazim digunakan dalam announcement atau pengumuman. Yang kemudian mengidentifikasi persamaan dan perbedaan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaannya. Yang keempat, menganalisis deskripsi dengan alat seperti tabel dan kemudian menerapkannya untuk menganalisis beberapa teks pemberitahuan lain, dan yang terakhir itu membuat teks pemberitahuan untuk kelas dan teman. So, siapa yang tahu apa itu pengertian dari announcement? Nothing, nggak ada? Oke, jadi hari ini kita bahas tentang announcement, yang dimana announcement itu adalah pengumuman. Apa itu announcement? Announcement is a statement or text contain information about an event that has happened or is going to happen. Jadi announcement itu, pengumuman adalah sebuah statement atau pernyataan or text atau teks berisi informasi tentang an event. Apa event? Kejadian. Sebuah kejadian yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Mari kita baca bersama-sama ya. Repeat after me. Announcement is a statement or text contain information about an event that has happened or is going to happen. Kalian? Announcement is a text or text containing information about an event that has happened or is going to happen. Nah, selanjutnya tentang function of announcement. To provide information to readers about an event or thing. This information can be addressed to the public or certain groups such as residents of an area, employees of an office, students of a school, and so on. Siapa yang bisa menyimpulkan pernyataan di atas?
Apa social function dari announcement? Siapa yang tahu? Coba kalian buka buku kalian di halaman berapa itu? Halaman 9, 7. Apa social functionnya? Susi, social function. To give information to others and to make them pay Attention. To give information to others and to make them pay attention. Yang artinya memberikan informasi kepada orang lain dan membuat mereka memberikan perhatiannya. Kemudian kinds of announcement. Buka halaman 81. Kinds of announcement ada 3. Ada 3 jenis pengumuman. Yang pertama, commercials. Commercials on radio, television, newspaper, magazine or shop. Jadi komersial ini artinya pengumuman yang biasanya kita dapat dari radio, televisi, koran, majalah ataupun toko belanja. Jadi kalian bisa lihat di sebelah situ ada announcement, ada pengumuman. Busy, tall, fair, and handsome, age about 24 years, missing my dear son's match me. Please come back home. Everyone is very upset. Itu menunjukkan dia sedang memberikan pengumuman bahwa orang itu sudah hilang. Jadi dia sedang mencari-carinya. Itu biasanya kita dapat di koran, magazine, television. Ada juga di toko belanja. Oke. Yang kinds of announcement yang kedua itu non-commercial. Biasanya non-commercial ini bisa kita temukan pada public service. Bisa kita temukan pada public service announcement, public event announcement, school or education announcement, and business announcement. Jadi pengumuman ini biasanya bisa kita dapatkan seperti pada pengumuman dari sekolah, pengumuman pendidikan. Jadi kalian bisa lihat slide-nya. Ini adalah contoh dari pengumuman pendidikan, di mana di pengumuman ini dia mengajak semua siswa untuk datang atau ikut pada acara perkumpulan siswa. Nah, kemudian yang terakhir itu personal. Personal ini meliputi wedding announcement, newly born announcement, and death announcement. Yang artinya itu pengumuman pernikahan, pengumuman kelahiran, dan kematian. Jadi ini bisa kalian lihat dari slide ini, yaitu itu termasuk pengumuman atau wedding announcement. Dia mengajak orang-orang untuk datang pada acara pernikahan. Paham? Selanjutnya yaitu generic structure of announcement. Pada announcement ini ada 3 generic structure-nya. Yang pertama opening, yang kedua content, dan yang ketiga yaitu closing. Apa itu opening? Apa aja isu dari opening? Yang pertama greeting. Apa itu greeting? Sapaan. Kemudian title. Apa itu title? Judul. Kemudian purpose of announcement. Apa itu purpose? Apa itu purpose? Tujuan. Purpose itu tujuan. Tujuan dari pengumuman. Ada juga or an outline of the information to be conveyed. Yang selanjutnya itu content. Content itu detailed writing about the information, can also be complete with that, time, location, dress code, etc. Dan plus 5W1H. Siapa aja yang tahu apa itu 5W1H? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu apa itu 5W1H? What? Apa lagi? When. Selanjutnya? Where. Who. Apa lagi? Why. Dan apa itu hanya? How. Jadi 5W1H itu what, when, where,
why, who, dan how. Kemudian di konteks ini sudah bisa kita lihat pada contoh ini adik. Di sini ada time, ada date-nya, ada tanggal waktu, ada place-nya juga. Terus kemudian di konteks ini dia harus memaparkan dan menjawab ada itu ya informasi satu hal tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu closing information, itu informasi penutup. Biasanya seperti does we convey, ada itu ya pada contoh seperti ini kan. Closingnya itu join us now, mari bergabung dengan kami sekarang, bergabunglah dengan kami. Nah, closing information usually filled with an appeal, contact person, social media information, and so on. Jadi di closing ini juga kita bisa lihat di sini ya, ada contact person, ada nomor orang yang membuat pengumuman, ada juga social medianya, dan ada juga informasi lainnya seperti ada itu siapa yang menulis pengumuman, siapa yang mengesahkan pengumuman tersebut. Sampai situ paham? Nah, apa aja karakteristik of announcement? Yang pertama, contain short, concise, and clear information. Buka kamu sekalian, apa itu concise? Apa itu concise? Dapat concise. Concise. Mana? Concise. Tidak ada di sini. Ada ini. Concise. Tidak ada. Ada yang dapat? Ada yang dapat? No. Tidak. Ada di kamu sekalian. Berisikan, enggak, itu contain. Singkat. Betul. Jadi berisikan, singkat, jelas, dan clear information. Informasinya akurat, informasinya clear. Itu nggak serta-merta kita harus terjemahkan bersih ya. Bisa jadi singkat, jelas, dan padat. Nah, itu. Kemudian can answer what, when, where, who, and how question. Seperti yang Miss bilang tadi, ada 5 W, 1 H. Jadi dia bisa menjawab what, when, where, who, and how questions. Yang ketiga, generally comes with a call to action or a call to the reader to do something. Biasanya ini ya, di announcement ini dia mengajak. Namanya juga announcement, pengumuman kan. Seperti tadi di closing ada join us now. Itu termasuk mengajak atau to invite. Paham? Jadi dia di karakteristik of announcement ini biasanya dia mengajak, membujuk, dan bukan juga memerintah, tapi menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu atau to do something. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? No? Sudah paham? Are you sure? Yakin? Nanti kalau Miss tanya apa aja yang sudah kita bahas, kalian bisa jawab. Yakin? Oke. Alright, tidak ada yang mau bertanya? No. Oke. Karena kalian tidak mau bertanya, jadi
ini Miss mau memberikan kalian tugas ada di halaman page 83. Buka halaman 83. Di situ ada task 7. Nah, itu kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kalian serahkan ke Miss. Boleh? Boleh. Oke. Jadi kesimpulan untuk materi kita hari ini yang pertama yaitu announcement is statement or text about text contains information about an event that has happened or is going to happen. Jadi announcement itu merupakan sebuah pernyataan atau teks yang berisikan tentang informasi sebuah kejadian yang sudah terjadi dan yang akan Terjadi. Apa saja jenis karakternya? Pertama, opening. Kedua, ketiga, Closing. apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama, komersial. Yang kedua, Non-komersial. dan yang ketiga, Personal. apa fungsinya? To give information to others and to Intention. make them pay attention. Intention. Yaitu memberikan informasi kepada orang lain dan membuat mereka memberikan perhatiannya. Oke. Oke. Nah, jadi sekian untuk materi kita hari ini. Materi ini kalian baca-baca di rumah, kalian pahami, kalian baca kembali yang sudah kita pelajari hari ini, dan minggu depan Miss akan menanyakan kalian satu persatu apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kalian jangan lupa untuk belajar di rumah, lebih rajin lagi membaca, dan kalau boleh minggu depan kalian semua bawa kamus. Bisa? Bisa, Miss. Oke. Pelajaran kita sudah selesai. Siap, mata pelajaran apa setelah ini? IPA. Nah, kalian tunggu guru tersebut. And thanks for today and see you next time. See you, Miss.